Pidato saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Saya Alvan sebagai speaker kedua dari pihak government atau pihak afirmatif akan kembali menjelaskan perihal bahwasannya dalam debat ini kita akan membawa mosi Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis dan kami sangat setuju akan hal itu. Mengapa? Sebelum kami masuk ke dalam hal tersebut, izinkan saya untuk kembali mensummarize atau merangkum kembali apa saja yang telah disampaikan oleh pihak oposisi, lalu pihak pembicara pembuka, lalu akan kami sampaikan sesi argumentasi kami. Baiklah, dari pihak pembicara oposisi, speaker satunya mengatakan bahwasanya spesialisasi ialah sebuah progres konsentrasi yang menjurus terhadap suatu hal. Lalu beliau mengatakan bahwasanya spesialisasi ini sangatlah dibutuhkan. Lalu mereka juga menyinggung terhadap perusahaan, juga ada sedikit membahas tentang seharusnya para pihak generalis ini tidak perlu takut, dikarenakan kenapa? Karena perusahaan juga memiliki sebuah pertimbangan khusus untuk meng-hire si spesialis ini sendiri. Jadi seharusnya tidak perlu takut kalau pihak generalis atau kubu generalis ini merasa lapangan kerja mereka akan hilang. Lalu pembicara oposisi juga mengatakan bahwasanya spesialisasi tidak akan mengurangi lapangan kerja, mengingat tadi apa yang mereka sampaikan. Lalu mereka mengatakan spesialisasi punya kapasitas dalam bidangnya masing-masing dan punya compatibility terhadap bidang mereka tertentu. Lalu mengatakan bahwasanya informasi mudah didapat, orang-orang akan mampu berkomentar tanpa adanya analisa. Terus juga mereka mengatakan bahwasanya para generalis ini tidak memiliki bobot dalam sebuah lowongan pekerjaan atau lapangan pekerjaan. Terus saya kutip kembali apa yang telah disampaikan oleh pembicara oposisi yang kedua. Beliau ada mengungkit perihal akan ada sekarang sudah zaman modern, maka setiap akses itu memiliki kesempatan untuk masuk dalam kesempatan tersebut. Lalu, beliau juga ada membahas perihal tidak masalah spesialisasi itu tidaklah relevan, namun tidak menutup inovasi dalam sebuah perubahan dari si spesialisasi tersebut. Lalu, ada mengatakan bahwasanya skill set ini bisa didapatkan di semua tempat tidak hanya di lembaga kependidikan saja, namun juga bisa di luar kelembagaan. Lalu mengatakan bahwasanya menjadi spesialis lebih mudah mengingat akses yang ada sekarang. Dan yang terakhir, spesialisasi bukanlah masalah dalam penyebaran wawasan lebih lanjut. Akan saya rangkum sedikit bahwasanya dari semua argumentasi mereka terdapat sebuah tumpang tindih atau tidak keselarasan. Pertama, mengapa saya mengatakan hal tersebut? Terjadi sebuah titik yang tidak tertemu ujungnya terhadap perkataan yang disampaikan oleh speaker pertama oposisi yang mengatakan bahwasanya informasi mudah didapat, maka orang-orang akan mampu berkomentar tanpa adanya analisa mereka. Dan itu sangatlah tidak berkesinambungan dengan apa yang disampaikan oleh speaker kedua mereka yang mengatakan bahwasanya menjadi spesialis lebih mudah mengingat dengan akses yang sekarang. Nah, ini ada sebuah tumpang tindih. Yang satu mengatakan bahwasanya tidak media sosial terkhususnya itu akan memberikan sebuah dampak buruk karena tidak akan ada sebuah komentar-komentar yang berdasarkan analisa, sementara speaker satu yang mengatakan kita bisa kok orang spesialis bahkan hanya dengan bermodalkan media sosial, dan itu sangat tumpang tindih menurut saya. Lalu mereka juga mengatakan bahwasanya spesialis ialah sebuah progres konsentrasi, dan Anda mengatakan kalau tidak masalah spesialisasi itu tidak relevan asalkan tidak menutup untuk berinovasi ke depannya. Nah, mengapa Anda mengatakan seperti itu? Landasannya apa? Karena sejatinya setahu saya semua bentuk spesialisasi adalah sebuah hal yang kurikulumnya sudah diatur, yang sudah ditetapkan, maka bersifat konvensional dan tidak bisa dirubah dengan adanya pengadaptasian lebih lanjut di masa modern sekarang. Banyak sekali kasus-kasus seperti orang-orang yang masuk dalam kejurusan mereka, namun ketika dengan adanya perubahan-perubahan seperti adanya perubahan teknologi, adanya perubahan-perubahan mesin yang membantu manusia untuk menjalani kehidupannya dengan lebih mudah, banyak sekali para staf-staf atau para ketenaga kerjaan yang spesialis
kehilangan pekerjaan mereka karena itu. Jadi menurut saya alangkah lebih baik jikalau tidak hanya fokus terhadap satu spesialis saja, namun juga berkembang, juga memahami sebuah bentuk pembelajaran, sebuah bentuk penganalisian umum terhadap semua bentuk aspek-aspek pembelajaran. Lalu dari speaker government afirmatif pembuka mengatakan bahwasanya spesialis ialah profesi yang dikhususkan. Terus mengatakan bahwa dunia kerja itu dinamis, berubah-ubah. Lalu manusia diharapkan lebih bisa open minded dan multitasking dengan diharapkan bahwasanya sudah ada kok media seperti Kampus Merdeka yang mampu menjalankan semua bentuk akademisi atau aktivitas akademis bagi para calon pencari kerja ke depannya. Lalu pembicara satu juga mengatakan bahwa mereka menyesal glorifikasi ini menjadi sebuah standarisasi yang sangat terikat dalam sebuah struktural kemasyarakatan. Lalu terdapat problematik dalam glorifikasi ini bahwa yang mampu masuk ke dalam spesialisasi ini hanyalah orang-orang yang punya privilege, memiliki keadaan yang lebih dan memiliki waktu yang cukup. Dan juga beliau mengatakan bahwasanya bagaimana jika masa depan karir spesialisasi tidak dapat diterapkan kembali? Maka ditimpal oleh speaker kedua mereka dari pihak pembuka, akan lebih baik dunia tanpa glorifikasi. Karena manusia akan dapat memiliki esensi dalam kebebasan dalam memilihnya tersendiri. Nah, karena karir spesialis adalah sebuah pilihan, setiap manusia memiliki pilihan tersebut. Jadi, menjadi generalis lebihlah efektif dan lebih relevan ketimbang menjadi sebuah bentuk spesialis atau para pihak spesialisasi yang menjurus ke dalam bidangnya masing-masing. Nah, mengingat dari semua penjelasan atau argumen-argumen tersebut, saya dengan tegas percaya bahwa kami mampu menjadi yang terbaik, mampu memenangkan debat ini. Mengapa? Karena speaker satu saya sudah mengatakan dengan jelas, sudah memberikan argumentasi dengan tegas bahwa satu, glorifikasi itu memaksa seluruh lapisan masyarakat, mulai dari struktur lapisan terendah sampai tertinggi sekalipun, ialah untuk tunduk bahwasanya karir spesialis ialah jalur paling optimal, jalur paling maksimal untuk para pencari kerja untuk melanjutkan kehidupannya. Lalu, glorifikasi ini membuat pendidikan spesialis menjadi lebih mahal karena seharusnya semua bentuk pendidikan kurang